yang terkasih dalam Kristus Yesus, senang rasanya kita jumpa pada hari ini dan berjumpa pada firman Tuhan dengan renungan harian Embun Pagi. Dan mengisi hari-hari kita, untuk memulainya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 9, dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ulang mabalos kon hamu hajahatan aloni hajahatan, sangahatan apa nyor-nyorkon, tapi pasu-pasu ma pangondihon hamu balos ni sian debatatu halahi. Ake aso manjagit pasu-pasu dohamu umbai nani piohon ni dibataham. Dalam bahasa Indonesia, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika di Surupe, salah satu perkembangan kekristenan menjadi pesat adalah ketika memperlihatkan sikap hidup yang mengasihi dari umat orang percaya. Perkembangan kekristenan itu bisa terjadi ketika orang percaya itu menunjukkan kasih yang tampil beda dari dunia ini. Dunia ini memperlihatkan sikap balas, ataupun kalau dikatakan dalam kehidupan sehari-hari adalah arisan perbuatan. Kalau orang baik, maka saya akan baik. Namun kalau orang jahat, saya juga bisa jahat. Kalau orang mencaci maki, saya juga memiliki banyak kosakata untuk mencaci maki. Itulah yang dimiliki oleh dunia ini. Namun sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk menjadi orang yang tampil beda. Ketika dicaci maki, doakan orang yang mencaci maki. Ketika diberikan kejahatan, balas dengan memberikan berkat kepada dia. Sesuatu sikap yang sangat sulit, namun sudah terbukti berhasil untuk menyatakan kasih karunia dan kebenaran Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di sebuah daerah penginjilan di Sumatera Utara ini, pernah suatu kali seorang penginjil ingin membangun gereja. Kemudian ketika sudah dipersiapkan seluruh bangunan tersebut, di mana pada waktu itu terbuat dari kayu, papan. Ketika sudah dikumpulkan papan itu dan akan dimulai pembangunan besok hari, ketika malam hari, semua papan sudah dicuri oleh orang yang tidak diketahui. Dan ketika pagi hari, sang penginjil telah datang ke tempat itu dan melihat bahwa papannya sudah habis. Maka dia mengatakan, Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan kesempatan bagi setiap orang yang mencuri kayu tersebut, papan tersebut, agar menjadi awal daripada mendirikan gereja di tempat mereka. Sesungguhnya dia bisa mengungkap, namun dia bisa menjadi memberkati dan mengatakan itu akan terjadi. Dan betul terjadi. Di daerah itu menjadi berdiri gereja yang begitu banyak. Itu yaitu di daerah Tanah Karo. Dan banyak lagi di dalam kisah-kisah kekristenan, ketika banyak orang yang mengumpat namun tetap memberkati. Hal tersebut menjadikan sebuah doa yang memberkati dan akhirnya menjadi terwujud menjadi sebuah kebaikan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, orang percaya diajak untuk menerima berkat. Dan ketika sudah menerima berkat, mari menjadi pemberkati, menjadi saluran berkat, bukan menjadi saluran kutuk. Melalui kata-kata, melalui sikap hidup kita adalah menjadi memberkati. Terkadang sulit untuk menjadi memberkati, karena memang banyak yang dipikirkan, banyak tekanan hidup,
banyak persoalan yang terjadi. Namun ketika kita tetap fokus kepada berkat yang sudah kita terima daripada Tuhan, maka akan mudah mengalir kata-kata berkat dari kita, sehingga orang lain menjadi terberkati meskipun mereka mengutuk kita. Firman ini mengingatkan kita kepada kehidupan sesungguhnya sebagai orang percaya, agar orang yang memberkati, yang diberkati, menjadi memberkati. Kehidupan kita, mari sebagai orang penyalur berkat. Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, separah apapun kata-kata ataupun umpatan, fitnah yang dilakukan orang, mari sebagai saluran berkat. Karena begitu indah ketika orang di sekitar kita terberkati melalui doa-doa orang yang tulus beriman dalam kehidupan. Saudara terkasih, firman ini mengajak kita, mari memberkati, jangan mengutuk dan menjadi membalas kejahatan dengan kejahatan, namun balaslah dengan sebuah kebaikan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan mengingatkan kami untuk menjadi saluran berkat. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini menjadi saluran berkat dalam hidup mereka. Hamba berdoa, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, Engkau tuntun, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan, dan sepanjang hari ini, tambahkan sukacita dalam hidup mereka. Mampukan kami untuk memberkati di dalam setiap keadaan yang terjadi bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.